usaha di wilayah Pamekasan, terutama di Kecamatan Pamekasan Kota dan Telanakan. Ini nanti kita ke Mbak Ren, salah satu pengusaha agri di bidang pisang Cavendish. Di situ juga ada varian-varian produknya, termasuk keripik. Sekarang ini insya Allah Mbak Ren membuat selai pisang. Di sana nanti kita juga bisa melihat integrasinya dengan beberapa unit usaha yang lain. Terus yang kedua nanti kita di wilayah Teja. Di sana nanti ada produk ayam juga, dia sedang mengembangkan untuk pembuatan paket atau parcel. Nanti yang lain nanti langsung ke lokasi. Terima kasih. Salam Clipper. Oke sahabat Clipper, kita sekarang ada di kebunnya Mbak Ren di Dusun Levi, Desa Ceguk, Kecamatan Telanakan. Nah, kebenaran Mbak Ren ini udah hampir 2 tahun ya? Enggak, 1 tahun. 1 tahunan. 11 bulan pastinya 11 bulan. Ini ngembangkan Cavendish. Kebenaran Cavendish yang ada di sini sekitar 80 sampai 100 batang. Nah, sekarang kita tanya-tanya lah ke Mbak Ren sebagai referensi bagi teman-teman Clipper berkaitan sama Cavendish. Mbak Ren, kita mau tanya, kenapa Mbak Ren milih Cavendish, bukan pisang emas, bukan pisang kepok atau pisang raja atau pisang-pisang yang lain? Oke, yang pertama kita ngelihat nilai jualnya lebih bernilai daripada pisang yang lain. Terus dari segi perawatan tidak terlalu susah. Kemudian untuk berbuahnya cepat, 7 bulan ini sudah keluar montong. Terus masa panennya cuma 3 bulan. Jadi tidak sama dengan pisang yang lain yang butuh waktu sampai 4 bulan. Oke Mbak Ren, dari proses budidaya ini selama ini kira-kira yang dirasakan Mbak Ren, mohon maaf mungkin kan kita udah melihatnya mulai produksi ya, dibandingkan dengan yang lain, kira-kira keuntungan yang didapat bisa diperkirakan? Iya, kalau Cavendish itu kita jualnya per kilo, bukan per tandan seperti pisang yang lain. Oh, kiloan? Kiloan. Jadi kalau yang grade A untuk yang mateng itu sekitar 20.000 per kilonya. Satu sisir minimal itu 2 kilo. Jadi satu sisir 40.000. Iya. 40.000. Maksimal bisa di 5 kilo, Pak, satu sisirnya. Jadi itu keuntungan pertama untuk petani. Kemudian punya saya ini jenisnya jenis siger, jadi tidak terlalu repot dalam perawatannya gitu. Jadi bisa dibilangin tahan banting, Pak, gitu. Jadi tidak mudah yang namanya kena layu fusarium. Fusarium ya. Nah, kalau kita layu fusarium harus menggunakan hidrogen peroksida, dan itu memang terus terang udah layu. Iya, teman batang biasanya ini harus gitu. Dibuang harus semua dan diganti dengan yang baru. Oke Mbak Ren, kita berkaitan sama spesifikasi dari pisang Cavendish ini. Kita melihatnya ada beberapa peranakan yang ini ada 3, itu ada 2. Nah sekarang gini, adakah standar minimal atau standar maksimal peranakan yang bisa dikembangkan
Jadi kita berpikirnya kayak gini, semakin banyak peranakan untuk pengembangan buahnya itu biasanya terganggu. Menurut Iya. Mbak Ren, kira-kira Jadi ini maksimal 3 maksimal diangkat tiga di 3 peranakan ya. untuk tunas seperti itu. Cuma ini tidak boleh didongkel sampai masa panen. Kenapa? Karena kalau Cavendish ini sampai rusak di akarnya, maka telat di pembuahannya, di buahnya, terus ininya juga rusak. Ya, jadi Ini harus berbuah dulu baru iya, dipanen dulu, Pak. dipanen dulu Dipanen baru. Jadi untuk ininya dipotong aja gitu. Jadi bisa tumbuh kayak yang di sebelah. Mohon maaf. Nah ini kan sampai 5 ya. Ya, ini dipotong. Ini kita sudah potong. Ini kita sudah potong, cuma tumbuh lagi karena nggak bisa didongkel gitu. Ya. Sebenarnya gini juga Mbak Ren, kita kadang-kadang untuk memperoleh bibit Cavendish kita juga agak sulit juga. Awal atau cikal bakalnya Mbak Ren dapat bibit Cavendish ini dari mana? Saya dapatnya dari Bogor. Kebetulan awal-awal 2020 masih trennya Cavendish di Madura, saya kesusahan nyarinya. Akhirnya saya punya link langsung ke Bogor. Oke Mbak Ren, dari Bogor harga per batangnya Harga di Bogor, harga per batangnya itu 35.000 tapi segini. sekitar Kurang lebih 5-10 cm. 10 cm. 10 cm dengan harga 35. 35. 5.000. Sementara gini Mbak Ren, kalau kita berpikir saat itu harga 35, sementara peranakan di sini banyak. Punya nggak alternatif untuk membuat bibit sendiri? Walaupun mohon maaf kualitasnya F1 lah. Tapi kan paling nggak dari kultur utama ke F1 kan sifat buahnya kan masih tetap. Alhamdulillah saya sudah berhasil di sistem beef. Jadi bongkolnya itu kita tanam, cuma batangnya atasnya itu kita potong. Terus untuk yang beef saya nggak sukses, bongkolnya Bongkolnya bosok semua. Ini gurunya belum intens. Belum, jadi kita masih Jadi kalau ngajari beef, alhamdulillah ada, kalau nggak keliru di sana ada 4 yang udah. yang udah hidup. Cuma kalau yang beef satu bongkol bisa jadi 10 sampai 30. Saya belum sukses, habis 4 bongkol. Akhirnya bosok juga. Jadi gini Sobat Clipper, memang kita ada beberapa orientasi. Satu sisi mungkin kita bisa mengembangkan itu bibitnya karena bibit Cavendish juga mahal, lumayan mahal sekarang. Itu di online aja paling enggak sekitar 15-20, paling murah. Nah, kita mengembangkan untuk pembibitan dari bonggol. Kenapa dari bonggol? Kita harapannya populasinya bisa di-up-kan nanti. Nah, untuk Mbak Ren, kita memang upayakan itu untuk diversifikasi produk jadi. Nah, sekarang gini Mbak Ren, selama budidaya, kira-kira kendala yang terbesar yang dihadapi Mbak Ren apa? Budidaya, cuaca, Cuaca, air. Karena tanahnya ini kalau kurang air retak. retak. Kultur tanahnya retak. Jadi kalau udah musim panas dari bulan Agustus kemarin kita sudah pompa air. Jadi tiap minggu kita pompa untuk mengurangi Ini keretakannya. keretakan Istilahnya tanah. bahasa Jawanya nelo. Karena retak-retak. Nah, otomatis kan Katanya orang Madura tanah Ya. rajah gitu. Jadi tanah raja. kurang air langsung efek dari rongkahnya ini tanah ini apa dampaknya bagi Cavendish sendiri Mbak Ren? takutnya akarnya putus. Jadi menyumbat pertumbuhan gitu. Makanya dari bulan Agustus kemarin kita udah sistem pompa air tiap minggu. Cuma sekarang ini ekstrim ya, hampir 2 minggu. Jadi kita pompa air 2 hari sekali langsung kering gitu, kayak cuma lewat gitu aja. Ini gambarannya ya Mbak Ren, kita melihatnya, kita juga membinanya udah melakukan beberapa diversi produk dari ini. Bukan hanya dijual dalam bentuk kilo segar, tapi udah untuk selai, untuk keripik dan segala macamnya. Gimana kalau kita langsung ke lokasi? Monggo.